Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta PJ Gubernur DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan polemik warga eks Kampung Bayam yang kini masih terlantar di Kampung Susun Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sahroni mengultimatum jika dalam 2 kali 24 jam atau 2 hari ke depan polemik tersebut masih belum direspons, pihaknya bersama warga akan mendatangi langsung Balai Kota DKI Jakarta untuk bertemu Heru Budi. Selain itu, Sahroni juga mengingatkan PJ Gubernur Jakarta Heru Budi terkait sikap Presiden Jokowi yang kerap mengedepankan kepentingan masyarakat. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jakarta. Gerald Leonardo Agostino, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat sore Anda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dan dapat saya laporkan memang bahwa pada hari Minggu 21 Januari 2024 kemarin, ini Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus politikus Partai Nasdem, Ahmad Saroni menyambangi warga yang masih terlantar di Kampung Susun Bayam, tempatnya di area Jakarta International Stadium, Tanjung Priok, Jakarta Utara, di mana memang dalam kunjungannya hari Minggu petang kemarin, Sahroni menerima keluh kesah serta aspirasi warga yang memang sudah berbulan-bulan terlantar ataupun tidak dapat menempati hunian Kampung Susun Bayam yang memang sebelumnya mereka ini sudah dijanjikan, bahkan secara simbolis juga sudah diresmikan untuk bisa menempati unit hunian tersebut pada saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Adapun dalam kunjungannya kemarin, Sahroni mendengarkan keluhan-keluhan dari para warga yang memang warga ini menyampaikan beberapa poin utama dari kondisi mereka yang terlantar saat ini di Kampung Susun Bayam, di mana salah satunya ialah warga masih menuntut bahwa hingga saat ini warga belum dapat serah terima kunci secara resmi dan mereka masih harus terlantar di Kampung Susun Bayam ataupun di unit-unit hunian Kampung Susun Bayam tanpa juga ketersediaan listrik dan juga air bersih sehingga mereka harus tinggal dengan gelap-gelapan dan juga hanya bisa bermodalkan lilin serta harus mengambil air dari sumur yang ada di dekat Kampung Susun Bayam. Selain itu warga juga menyatakan ataupun mengungkapkan aspirasinya terkait dengan tarif dari sewa Kampung Susun Bayam kepada Ahmad Saroni. Dan poin terakhir ataupun poin yang memang saat ini ataupun beberapa waktu belakangan dirasakan warga adalah adanya warga merasa bahwa mereka yang tinggal di Kampung Susun Bayam saat ini ada dugaan dikriminalisasi oleh pengelola Kampung Susun Akuarium, di mana memang pada Desember lalu ada sedikitnya 4 warga dari Kampung Susun Bayam ataupun warga eks Kampung Bayam yang kini menempati area Kampung Susun Bayam dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Utara atas dugaan penyerobotan aset milik Pemprov DKI Jakarta yang dalam hal ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara PT Jakarta Propertindo. Adapun dari hasil pertemuan antara Ahmad Saroni dan juga puluhan warga eks Kampung Bayam yang saat ini menempati area Kampung Susun Bayam, ini mereka ataupun Ahmad Saroni menyatakan bahwa keluhan-keluhan warga akan ditindaklanjuti dan Sahroni juga meminta kepada PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera menuntaskan dan merespons keluhan-keluhan dari warga di lokasi dan Ahmad Saroni mengultimatum ataupun memberikan target jangka waktu kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan polemik Kampung Susun Bayam ini dalam waktu 2 hari ke depan ataupun pada hari Selasa besok. Dan jika memang polemik ini tidak diselesaikan dalam waktu 2 hari, ini Ahmad Saroni akan mengajak warga untuk mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk bertemu langsung dengan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan menyampaikan keluhan-keluhan mereka terkait polemik Kampung Susun Bayam. Demikian laporan terkait polemik Kampung Susun Bayam, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Berikut untuk tayangannya. Ini kan keluhan warga ya, kasihan karena yang bersangkutan memang sebenarnya sudah ada masing-masing pintunya. Perjanjian, segala administrasi sudah lengkap. Sebenarnya juga tadi kalau menurut
perwakilannya tanggal 1 Januari harusnya sudah diserah terima. Ternyata bukan sebaliknya, diajak komunikasi lebih lanjut, malah menutup semua aspek saluran seperti air, listrik, dan segala macam. Dan ini sangat menyedihkan gitu ya. Menyedihkannya kenapa? Karena seorang gubernur melalui Jakpro, anak perusahaannya Pemprov Jakarta, tidak mengindahkan pada hal-hal yang memang ini sudah dilalui melalui proses. Bukan tiba-tiba pada hal tuntutan yang dilakukan oleh warga yang notabene bahwa ini hanya sebatas kayak semacam pemberian yang cuma-cuma. Nah, komitmen di awal tadi diceritakan bahwa ada komitmen yang mesti dibayarkan, akhirnya dinegosiasi dan akhirnya berkurang. Perjanjian yang sudah disepakati ternyata hanya bualan semata. Ini sayang banget. PT Jakpro yang berlaku adalah anak perusahaannya Pemprov, PJ gubernurnya juga tidak punya perasaan, maka saya katakan PJ gubernur menzalimi masyarakat lebih tajam, dosanya lebih besar. Karena ini adalah semua aspek di sini sudah dilalui melalui administrasi yang cukup. Maka PJ gubernur secepat mungkin untuk memberikan haknya warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.